Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy. Saya dari kelompok 2 akan mewawancarai salah satu UMKM di daerah Kosambi, yaitu toko buah Agung Buah Segar, ya Pak ya? Agung Buah Segar. Di sini kami berempat, termasuk yang video. Pertama saya pribadi, yang kedua teman saya, yang ketiga dan yang keempat ada teman saya di belakang layar, yaitu Ari Firmansyah. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan nama Ibu sama bapaknya siapa? Nama saya Agung, ini nama Widodo, bapaknya. Berarti Ibu Agung sama Pak Widodo. Bagaimana sih awal mula usaha ini bisa berjalan, Bu? Awal mulanya ya saya cari kontrakan dulu, biar terus saya kelola sampai bisa berdiri, terus saya ya pokoknya ibaratnya kalau mau usaha buka itu pokoknya wah susah Mas. Oh, berarti sebelum usaha itu harus ada riset terlebih dahulu ya, Bu ya? Harus kuat mental. Kalau dari Bapak Pak gimana? Ada tambahan mungkin? Ada tambahan mungkin? Ya Sama aja. aja gitu. Maksudnya niatnya pengen buka ya dari modal. Tapi harus kuat mental juga. Kalau UKM kayak pedagang kayak gini kan tidak gampang juga, susah juga. Kuat mentalnya, kuat segalanya, kuat ujiannya juga. Sebelumnya Bapak udah pernah usaha buah-buahan ini belum sebelumnya gitu? Ya belum, cuman ikut orang itu aja. Ikut orang? Iya. Nah, pertama ikut orang itu ikut dengan siapa, Pak? Ponakan. Makan. Ponakan. Oh, yang kemudian berarti ikut ponakan kemudian memutuskan untuk buka toko sendiri. Iya. Izin bertanya Pak mengenai modal. Bagaimana awal mula Bapak untuk mengelola modal? Modal awalnya tuh berapa dan cara mengelolanya itu Bapak seperti apa gitu? Kalau boleh tahu. Kalau saya modal pertama mah, kalau itu bukan sama ponakan ya minimal 10 juta Mas. Tapi ya saya mana caranya bisa saya berdiri, bisa belanja, bisa apa, pokoknya uang segitu harus cukup. Oh, berarti sebetulnya juga ada apa ya? Ada hal-hal yang harus ditinjau lagi gitu kan, Iya. seperti bahan baku, sewa dan lain sebagainya gitu kan. Ya. Ada permasalahan nggak sih Pak, Bu, dalam permodalan ini gitu? Ada Mas, kalau modal, kalau buah kan kalau nggak ibaratnya kalau udah belanja, kalau nggak kejual kan itu modal ikut kebuang juga kan. Jadinya kalau nggak laku nggak ada yang beli Tambah kan lagi modal. tambah modal lagi, tambah modal lagi gitu terus. Oh, berarti untuk buah ini expire-nya itu gak lama ya, Bu ya? Enggak, kalau buah paling 2 hari 3 hari Ya, gitu. ada yang minggu kalau semangka ada lumayan lama, atau itu ada lumayan lama. Oh, berarti emang ada buah beberapa buah yang memang expire-nya itu cuma beberapa hari aja gitu. Ya, Jeruk, paya, merah itu nggak bisa tahan, anggur, pisang itu nggak bisa. tidak bisa lama. Kalau udah nggak laku ya udah kita jual murah, tapi kalau nggak jual murah lagi nggak laku ya kebuang. Jadi modal sekalian semua kebuang. Jadi cara mengatasinya itu paling jual murah ya Bu? Iya. Ya, tapi ya kalau ada yang beli, tapi kalau nggak ada yang beli ya kita buang. Karena kan udah nggak kaya. Jadi modal kita emang pengaruh banget ya Bu? Ya, modalnya itu ya. harus pegang modal Mas, tapi ini nggak ada modal. Udah kosong Mas. Dari Bapak sendiri sama Ibu gimana sih cara pencatatan keuangannya gitu? Ya cuma per hari segini, saya dapat 3,5. Ya kan berbelanja lagi paling bisa 200 gitu. Misalnya kali 2,5, 200. Berkaitan dengan belanja, kayak belanjanya itu Bapak per minggu apa per hari atau seperti apa, Pak? Saya tiap hari. Oh. Iya. Tapi cuma belajar sedikit. Oh, jadi nggak ada pemasok ke sini tapi belanja sendiri. Di mana, Pak? Di induk Pak atau di Oh iya, di pasar induk. Omsetnya sendiri berapa sih Pak, ke pendapatan omsetnya gitu? Ya satu
sampai satu setengah ya. Sudah sampai 1,5 Itu per hari atau gimana Pak? per hari. Kalau per hari minimal omset 1,5 juta, tapi kalau penghasilan setiap bulannya minimal kali 15 juta gitu ya. Itu penghasilan bersih kan. Kalau bulannya kan udah bersih, tapi kalau harian 500 kan belum bersih buat belanja buat apa-apa gitu. Nah, untuk di toko ini sendiri udah berapa bulan berjalannya atau Saya berapa baru tahun? 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan. Berarti untuk omsetnya sendiri Masih naik turun. masih naik turun. Ya. Pak, ketika emang penurunan pendapat gitu, nah Bapak melakukan strategi apa sih, langkah-langkah apa gitu? Ada Kalau yang dilakukan? penurunan omset, kalau strateginya ya belanjanya harus dikit mas, nggak bisa harus banyak. Kalau banyak juga ngutang, Misalnya, kalau ya. ngutang juga bayar, ya kita nggak boleh mengambil risiko, ya kita belanjanya sedikit aja, nggak usah terlalu banyak-banyak gitu. Jadi itu omsetnya dipelajari. Apakah musim itu berpengaruh Pak ke jualan buah seperti ini? Iya, kalau hujan. Kalau musim begini ya kurang. Kalau musim dingin ya kurang. Oh, termasuk buah-buahan itu kadang ada harinya ya, kayak kalau misalkan musim mangga gitu banyak mangga gitu seperti Ya. itu. Nah untuk kemudahan juga, kalau lagi musim ini ada kenaikan turun-turun nggak Pak? Kalau nggak punya apa ya, kalau lagi modal kebanyakan obral apa ya cari tangan. Mas. Maksudnya ada kenaikan juga. Oh, Ya. Tapi kalau lagi ada Misalnya ada manggis. ada murah-murah gitu ya omset naik, tapi kan kita modal dulu dari depan buat itu nyetop dagangan yang murah-murah itu, ngambilnya ngutang dulu gitu ya, harus pintar-pintar aja kalau orang pedagang mas. Lain sama orang sekolah tinggal ibaratnya ini apa pertanyaannya apa gitu. Nah kalau kita pedagang betul-betul kelola keuangan, betul-betul kelola dagangan, nggak pintar, punya ada sisanya juga. Kadang nggak ada sisanya, kadang belum. Namanya cara jualnya gitu, kuat mental, kuat segalanya, nggak berjalan lurus. Mungkin Pak ada saran nggak dari Bapak sama Ibu untuk anak muda yang mungkin ingin berjualan seperti Bapak Ibu gitu, ada saran nggak gitu untuk Kalau anak muda? Kalau mau jualan mas, satu nyiapin modal dulu, siap mental kuat, ibaratnya dihina orang, di ini ya kualitas. Kadang ada sisa, kadang enggak, kadang siap tonggo, gitu. kadang itu harus siap semua. Oh, Kalau berarti anak muda kalau mau ingin gitu. berjualan, maksudnya ingin ibaratnya bagus sih kalau mau kita ingin cuma jualan itu bagus. Cuma harus kuat mental. Mentalnya satu, kadang nggak laku dilihatin orang. Terus dua, ibaratnya kadang modal dapat segini, ini modalnya tadi 500 kok dijual cuma dapat 200, wah berarti kan kita nombok. Itu juga harus kuat mental juga. Kan orang jual nggak harus mulus dapat untung terus, harus banting tulang, apalagi kalau pertama jualan kan harus cari langganan, prosesnya kan juga rumit mas, nggak harus gampang itu kan, nggak semudah itu kita jualan itu nggak mudah. Nggak orang kayak kerja PT, kalau kerja PT paling dimarahin doang, gajian tiap bulan. Tapi kalau orang pedagang kan nggak dimarahin, cuma kan kita nombok, harus kuat mental, kuat apa-apanya, semuanya harus kuat. Modal juga harus kuat. Berarti memang untuk langkah awal menjadi seorang bisnismen itu harus mentalnya dulu kuat, berarti ya Bu ya? Mental kan, cuma sesuatu mental dulu mas. Kalau mental nggak kuat ya udah kelar semua. Udah. Mungkin Ibu cukup saja pertanyaan dari kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sudah berkenan untuk diwawancarai mengenai UMKM dan mata kuliah kami, Ya. gitu kan. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada salah kata dari kami juga mohon maaf. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.